Gundul pacul kembelengan, jiwaku pun kembelengan. Waku lintang segone dari saratan, waku lintang segone dari saratan. Gundul pacul kembelengan, jiwaku pun kembelengan. Waku lintang segone dari saratan, waku lintang segone dari saratan. Baik, ketemu lagi dengan saya di channel Anton Deki Media Pembelajaran. Ya, hari ini saya bukan untuk mau nyanyi ya atau cover lagu, bukan. Ya, hari ini saya akan membahas tentang materi energi bunyi. Sebelumnya saya akan bertanya, mengapa sih gitar ini dapat menghasilkan bunyi? Apa yang menghasilkan bunyi dari gitar ini? Apakah tabungnya? Ataukah senarnya? Ataukah lehernya? Kira-kira apa yang membuat gitar ini dapat bersuara, dapat berbunyi? Ketika saya bermain, nah gitarnya berbunyi. Apa yang menyebabkan? Ketika saya hentikan senarnya, maka gitar ini juga akan berhenti. Nah, artinya bahwa senar yang bergetar ini dapat menghasilkan sebuah bunyi. Atau pertanyaan lain misalnya, kenapa saya tadi dapat bernyanyi atau kita dapat bernyanyi atau kita dapat bersuara? Mengapa? Apakah yang bergetar? Kalau kita coba lihat deh, atau kita pegang leher kita ketika kita berbicara, apa yang bergetar? Nah, di dalamnya seperti ada sesuatu yang bergetar. Nah, yang bergetar tersebut adalah pita suara. Ya, manusia memiliki sebuah organ yang bernama pita suara. Pita suara ini yang membuat kita dapat berbicara, dapat bersuara. Ya, nah, artinya bahwa sesuatu yang bergetar itu dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Nah, bagaimana sih getaran itu dapat terjadi? Bagaimana sih bunyi itu dapat terjadi? Kita lihat video berikut ini. Nah, gerakan dari A, B, A, C, A. Ini gerakan dari tengah, turun, tengah, naik, tengah lagi, itu disebut dengan satu getaran. Nah, banyaknya getaran dalam satu detik itu disebut frekuensi. Satu detik ya, tak. Nah, ini berapa banyak getarannya? Nah, misalnya ada frekuensi 20 Hz. Hertz itu Hz itu adalah satuan frekuensi. Misalnya ada 20 Hz. Nah, itu artinya dalam satu detik itu ada 20 getaran. Semakin banyak getarannya, maka semakin tinggi frekuensinya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit getarannya, maka semakin rendah frekuensinya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan seberapa tinggi frekuensi dan seberapa rendah frekuensi dan bunyinya. Nah, saya akan menggunakan sebuah aplikasi Google. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di musiclab.chromeexperiments.com atau kalian bisa googling aja, ketik aja Music Lab. Nah, gitu nanti pasti akan muncul. Nah, saya akan menggunakan fitur oscillators. Nah, kita akan melihat di sini. Nah, ada macam-macam ini, lucu-lucu ya. Nah, di sini ada, kita bisa bereksperimen untuk mendengarkan
bunyi dengan frekuensi tertentu. Contoh di sini kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah ini di sini nanti ada jumlah frekuensinya di sini. Nanti kita akan mencoba. Misalnya saya di sini saya coba ya 200 Hz. Agak sulit ya. Ya lah kira-kira. Suaranya rendah sekali ya. Rendah sekali. Kalau saya normal. Kira-kira yang enak didengar telinga kita ya kira-kira sekian lah. Ya. Lucu ya. Oke ya sekian. Ini ya telinga saya mendengarnya sih cukup enak ya. Kita lihat misalnya 1000. Nah sudah rasanya agak sakit-sakit gimana ya di telinga itu ya karena mungkin terlalu tinggi ya, karena frekuensinya terlalu tinggi sehingga membuat telinga itu rasanya sakit ngeri gitu ya. Nah, kita coba lebih tinggi lagi. Ini maksimal cuma 1500, tinggi sekali. Nah, semakin kecil ya, semakin tinggi frekuensinya itu biasanya semakin kecil. Ya, kalau semakin rendah frekuensinya, semakin tidak terdengar ya, semakin tidak terdengar. Ya, semakin tinggi, semakin kecil, semakin sedikit frekuensinya, semakin tidak terdengar suaranya. Coba dilihat di bagian mulutnya. Coba kita bagian mulutnya dilihat. Ketika ini tinggi, maka gerakan gelombangnya itu cepat sekali, ya kan? Cepat sekali. Artinya 1 detik, ya 1 detik itu terdiri dari 1500 getaran. Wah, banyak sekali ya. Gerakannya cepat sekali. Maka di sini cepat sekali. Nah, kalau semakin lambat, misalnya saya sampai ya 15 getaran per detik. Nah ini, nah teman-teman nanti bisa coba sendiri ya. Teman-teman bisa coba sendiri melalui Androidnya juga bisa. Ya nanti googling melalui Chrome, aplikasi Chrome, lalu cari saja Music Lab. Nah silakan nanti bereksperimen. Sini ada banyak sekali, ada yang ya, ada yang ya, ada macam-macam. Nanti silakan coba sendiri. Nah, dilihat, didengarkan mana yang sekiranya enak ya didengar di telinga. Kira-kira frekuensi berapa? Oke, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis bunyi. Nah, jenis bunyi ini dibedakan berdasarkan jarak frekuensinya. Nah, ada yang namanya infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Hz itu Hz ya. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, ketika semakin rendah frekuensinya, maka semakin kita tidak bisa mendengarnya. Ya. Nah, hanya hewan-hewan tertentu yang dapat mendengar ini. Salah satunya jangkrik, anjing, dan gajah. Nah, jangkrik hewan-hewan tersebut ini memiliki pendengaran yang tajam, ya 20 Hz. Tadi kalau dicontohkan pakai osilator tadi, kita nggak mendengar sama sekali. Suaranya berapa ya? Nggak dengar, karena suaranya terlalu kecil. Ya, nah ini bunyi infrasonik, bunyi yang rendah sekali, yang kecil sekali. Bagi telinga manusia tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mendengar. Hanya tertentu saja ya, kalau di Jepang itu ada samurai, dia bisa mendengar jarum yang jatuh. Wah, bayangkan pendengarannya bertajam sekali ya. Lalu ada bunyi yang bisa didengar oleh manusia, namanya adalah bunyi audiosonik. Nah, kalau bunyi audiosonik ini frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Nah, hanya sampai di situ 20.000 Hz saja. Kenapa? Karena semakin tinggi frekuensinya itu akan membuat telinga kita menjadi rusak. Bahkan dalam kasus tertentu bisa membuat orang pingsan. Kenapa? Karena ketika frekuensinya tinggi, telinga itu seperti ketusuk-tusuk jarum, sakit sekali. Ya. Nah,
karena memang frekuensinya tinggi sekali, getarannya semakin tinggi maka semakin kecil suaranya. Nah, semakin kecil itu membuat telinga kita terkadang menjadi sakit. Ya, contohnya aja ketika tadi kita mencoba 1500 itu saja sudah mulai nggak nyaman ya telinga kita ya, apalagi yang 20.000 Hz. Nah, semakin tinggi lagi ya, nah, bisa pingsan juga bisa ya. Nah, lalu yang ketiga ini bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi 20.000 Hz ke atas, jadi lebih dari itu. Nah, dan sekali lagi hanya hewan-hewan tertentu yang dianugerahi untuk mendengarkan bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi seperti ini. Nah, salah satunya adalah kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, kelelawar ini memanfaatkan kemampuannya untuk mendengar bunyi ultrasonik ini untuk pertama mencari mangsa, yang kedua untuk terbang. Sekarang bayangkan, ya, kelelawar ini hidupnya malam hari, ya, lalu mencari mangsa malam hari. Tetapi anehnya, kelelawar ini tidak bisa tabrakan, tidak bisa terbentur. Misalnya ada pohon itu nabrak, nggak bisa. Kenapa? Karena dia memancarkan gelombang ultrasonik, lalu ditangkap lagi. Untuk mengetahui itu di depan saya ada pohon, jadi dia belok di situ dengan kecepatan yang tinggi sekali ya, lebih dari 20 Hz, berarti kecepatan gelombangnya lebih cepat. Ya, nah nanti teman-teman bisa browsing juga ya, kemampuan hewan-hewan yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan bunyi ultrasonik. Ada sesuatu yang menarik, ada lumba-lumba yang menurut penelitian juga lumba-lumba ini berkomunikasi dengan frekuensi yang tinggi sehingga manusia tidak bisa mendengar, tapi lumba-lumba yang lain bisa mendengar meskipun jaraknya ratusan kilometer. Ini menarik. Nah, nanti teman-teman bisa browsing untuk menambah wawasan tentang bunyi, ya, jenis bunyi. Baik ya, sekian untuk materi saya. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi dan juga pemantulan dan perabatan bunyi. Nah, saksikan terus channel saya, pantau terus. Nah, saya akan membagikan banyak materi yang memang akan membawa pengetahuan dengan cara yang ya cukup menarik ya, cukup menarik. Maka jangan lupa untuk saksikan terus, bagikan jika bermanfaat sehingga banyak orang yang semakin mengetahui, semakin paham tentang materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.